Aku selalu percaya, setiap langkah akan membawa seseorang ke cerita yang berbeda. Sebagian orang menemukan kebahagiaan, sebagian lagi menemukan kenyataan yang tidak pernah mereka harapkan. Dan aku belum tahu kalau sore itu akan menjadi awal dari semuanya. 아픈 기억들도 바람에 흩어져 이젠 새로운 길을 걸어가 낯설지만 따뜻한 너의 미소가 멈춰있던 내 맘을 깨워가 조심스레 Siapa tuh? Itu abang. Bang! Woi! Sejak kapan datang ke sini, Bang? Kirain udah lupa rumah. Kenapa emangnya? Nggak boleh abang kesini. Ya udahlah pulang aja. Siapa yang bilang gitu? Udah ya udah masuk. Udah sore nih. Ma, Ocel pulang. Anak mama sayang. Wah, ada Bang Jo di restoran, ha? Iya nih mah. Ada yang mau ambil. Sekalian nemenin mama sama papa. Udah lama kan juga pulang. Mana kuliah kamu? Aman pak. Mah, tadi Ocel latihan dance lagi loh. Oh ya? Gimana latihannya? Seru banget. Guru pelatihnya bilang gerakan Ocel udah makin bagus. Bahkan tadi Ocel dipilih jadi barisan depan buat pentas bulan depan. Wah, hebat dong anak mama. Ya kan mah? Ocel seneng banget. Nanti kalau Ocel rajin latihan, siapa tahu bisa ikut lomba mewakili sekolah. Wah, sombong dikit nggak ngaruh lah ya. Aku serius. Terus, selain dance, ada cerita apa lagi? Tadi di sekolah juga disuruh nulis cita-cita. Ocel nulisnya kalau Ocel pengen jadi dokter. Dokter? Iya, biar bisa bantu banyak orang. Terus kalau udah jadi dokter, Ocel mau banggain mama. Amin. Terus Ocel juga pengen tetap dance. Jadi dokter yang jago dance. Terus kalau bisa nanti Ocel pengen sekolah tinggi. Terus Ocel mau... Mimpi lagi. Dokter, lomba dance, sekolah tinggi. Banyak amat maunya. Ocel cuman cerita. Ya makanya. Cerita tuh yang masuk akal dikit. Mas, Apa? Salah aku ngomong jujur. Ocel cuman bilang cita-cita. Cita-cita juga harus lihat kemampuan kali. Memangnya kenapa kalau dia punya cita-cita tinggi? Kamu jangan ikut campur. Lah aku kakaknya, ya ikut campur. Halah, Aku nggak bilang pasti berhasil juga. ya susah berhasil kalau dari sekarang aja kebanyakan mimpi. Masalahnya apa sih Pak kalau dia punya semangat? Aku cuma ngajarin kenyataan. Beda antara ngajarin kenyataan sama ngejatuhin orang. Kamu merasa paling pintar ya sekarang? Enggak. Tapi aku tahu adik aku nggak pantas denger omongan kayak gitu. Kak, udah. Enggak, Sel. Tuh, lihat dibilangin sedikit aja langsung dibelain. Ya karena dari dulu setiap dia cerita sesuatu, selalu ada tuh yang diremehin sama papa. Aku realistis. Hah, enggak. Papa cuma nggak percaya aja sama dia. Mas, Ocel cuma lagi cerita. Nggak perlu sampai begitu. Ya kalau nggak mau denger kenyataannya jangan ngomong. Kalau semua anak takut cerita karena bakal dijatuhin, terus gunanya keluarga apa? Jangan dengerin. Kalau kamu mau jadi dokter, ya belajar. Kalau kamu mau dance, latihan. Gak ada yang salah sama mimpi kamu. Bisa atau enggaknya urusan nanti. Yang penting jangan berhenti cuma karena ada orang yang bilang kamu gak mampu. Abang kamu bener. Mama percaya sama kamu. Udah sana calon dokter, mandi sama ganti baju. Jo, kamu juga ya. Mandi sama ganti bajunya. Oke, mah. Mas, bisa nggak sih? Sekali aja ngomong sama anak tanpa ngejatuhin dia. Loh, emangnya salah? Aku cuma bilang yang realistis. Realistis apanya? Anak bilang pengen jadi dokter, kamu ketawain. Dia bilang pengen masuk sekolah bagus, kamu bilang mimpi ketinggian. Ya aku tahu kemampuan dia. Nah tuh, itu yang bikin aku kesel. Kamu selalu ngeremehin dia. Ya daripada dibiarin ngawang-ngawang. Dia anak, Mas. Namanya juga punya cita-cita. Dan aku orang dewasa yang ngerti dunia. Gak, kamu cuma suka bikin orang rasa kecil. Mulai lagi. Ya? Mulai lagi, karena tiap hari aku lihat anak pulang ke kamar dengan muka sedih gara-gara omongan kamu. Lupa. Jangan bilang lebay. Kamu ini gak pernah mikirin perasaan orang lain. Ya kalau nggak kuat denger kenyataan, ya jangan punya mimpi aneh-aneh. Apa? Kadang aku nyesel. Kenapa? Nyesel nikah sama aku? Kalau mau jujur, iya. Hal
Alah. Aku bahkan gak pernah milih ini. Oh, sekarang nyalahin aku lagi. Ya aku dipaksa nikah sama kamu. Jangan ungkit masa lalu. Kenapa? Gak boleh, itu kenyataannya. Ya kan akhirnya nikah juga. Karena ya aku maksa. Aku rela gak rela ninggalin rumah tangga aku yang dulu. Suami pertama kamu lagi. Iya, karena hidup aku berubah gara-gara keputusan itu. Kalau masih mikirin dia, kenapa nggak balik aja sana? Masalahnya bukan itu. Jo pulang dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Jangan ngebut. Terus apa? Masalahnya aku capek. Capek karena apa? Capek hidup sama orang yang tiap hari marah-marah. Capek hidup sama orang yang kalau emosi main tangan. Capek hidup sama orang yang gak pernah ngedukung anak. Aku cari nafkah buat kalian. Terus, emangnya itu bikin semua yang kamu lakuin jadi Ya benar? setidaknya aku tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan cuma ngasih uang. Jadi selama ini aku nggak ada harganya. Aku nggak bilang gitu. Tapi itu maksud Kamu kamu. tahu nggak kenapa aku masih di sini? Ya karena nggak punya pilihan. Salah. Terus? Karena anak, kalau bukan karena anak, mungkin dari dulu aku udah pergi. Jadi aku cuma beban buat kamu. Aku bertahan supaya anak gak kehilangan ibunya, supaya dia masih punya rumah buat pulang. Jangan sok jadi korban. Aku gak sok jadi korban, aku cuma lagi jujur. Jujur apaan? Bahwa tiap kali kamu ngeremehin mimpi anak, aku sakit. Karena aku tahu, rasanya punya harapan yang dipatahkan orang lain. Itu beda. Gak beda. Dulu aku dipaksa ninggalin hidup yang aku mau. Sekarang aku gak akan biarin anak aku ngalamin hal yang sama. Kamu ini selalu nganggap aku musuh. Ya karena setiap kali anak mulai percaya diri, kamu yang pertama bikin dia ragu sama dirinya sendiri. Udah cukup, Mas. Bertahun-tahun aku bertahan bukan karena aku bahagia, bukan karena aku cinta, dan bukan karena aku takut hidup sendiri. Aku bertahan karena Ocel dan Jo, cuma karena anak. Aku pikir selama aku sabar, selama aku ngalah, semuanya bakal membaik. Tapi ternyata aku salah. Aku capek denger kamu ngeremehin mimpi anak aku. Capek lihat dia nangis diam-diam gara-gara omongan kamu. Capek hidup sama orang yang selalu ngerasa paling benar. Dulu aku bahkan gak pernah milih pernikahan ini. Aku dipaksa ayah nikah sama kamu. Aku rela gak rela ninggalin suami aku yang pertama, ninggalin hidup yang udah aku bangun, lalu masuk ke hidup yang gak pernah aku inginkan. Tapi, aku tetap berusaha menghargai kamu sebagai suami. Sayangnya, kamu gak pernah berusaha menghargai aku sebagai istri, apalagi menghargai anakku. Setiap kali marah, kamu bentak. Setiap kali kecewa, kamu nyalahin. Dan setiap kali anak punya mimpi, kamu yang pertama kali menghancurkannya. Aku udah gak sanggup lagi. Aku gak mau Ocel tumbuh dengan percaya kalau dirinya gak akan jadi apa-apa cuma karena terus dengerin omongan kamu. Aku juga gak mau dia ngira bertahan dalam hubungan yang menyakitkan adalah hal yang normal. Jadi hari ini aku milih berhenti. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku gak bisa terus mengorbankan diri aku dan anakku untuk mempertahankan sesuatu yang dari awal memang gak pernah utuh. Malah hari ini aku minta cerai. Jadi, setelah semua yang aku kasih ke kamu pergi gitu aja. Bukan pergi gitu aja, aku bertahan terlalu lama. Dan itu lebih dari cukup. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku ceraikan kamu. Ocel, Mama boleh masuk nggak? Mah, masuk aja. Wah, Mama habis nangis. Sedikit. Hmm, Ocel, ada sesuatu yang harus Mama bilang. Soal tadi, Iya, Mama cerai sama beliau. beneran? Iya, Udah yakin? udah. Sangat yakin. Mama sedih. Pasti sedih. Tapi kadang ada keputusan yang memang harus diambil walaupun berat. Mama gak mau kamu mikir ini salah kamu. Terus sekarang gimana? Besok pagi jam 10 Mama mau ke sekolah kamu. Ke sekolah? Iya, Mama bakal ngurus surat pindah kamu. Kita bakal pindah kota. Kota? Iya, kota Nirmala. Kota di mana Bang Jo ngampus. Oh, jadi nanti deket abang? Bukan hanya deket. Nanti Abang tinggal sama kita. Abang pasti seneng. Terus pindahnya kapan? Besok sore. Cepet banget. Mama udah mikirin ini lama, Cel.
Makanya sekarang mulai packing barang-barang yang penting. Oke, Ma. Satu lagi. Apa? Tolong kabarin Bang Jo ya, suruh dia jemput kita juga besok. Kapan sekarang? Iya, bilangin sama dia siap-siap besok sore kita pergi. Oke. Yaudah, kalau gitu, Mama ke kamar dulu ya, mau istirahat. Ya, kenapa, Dek? Bang, ada yang mau aku kasih tahu. Hah, kenapa? Ini loh, Bang. Mama sama Papa cerai. Apa dia? Paling dia kebelet boker. Udahlah, biarin aja. Iya, biarin aja. Dosa kali ketiku, bah. Beneran? Mama gimana? Kelihatan capek, tapi tenang. Terus sekarang? Besok jam 10 Mama mau urus surat pindah sekolah aku. Jadi beneran pindah ke sini? Iya. Bang, Aku cuman gak nyangka aja. aku juga Mama bilang kapan berangkat? besok sore. Hah? Besok sore? Iya. Ya ampun. Masih bisa ketawa. Kalau nggak ketahuan nanti aku nangis. Bang, Abang cuma khawatir sama kamu. Kamu yang harus ninggalin sekolah. Ninggalin teman-teman kamu. Mulai semuanya dari awal lagi. nggak apa-apa. Cel, ini bukan hal kecil. Aku tahu. Kamu yakin bakal baik-baik aja? Jangan bohong. Aku serius. Bang, selama ini aku lihat Mama capek. Kalau tetap tinggal di sini, gak ada yang berubah kayaknya. Mungkin nanti susah. Mungkin aku bakal kangen sekolah lama. Mungkin aku bakal sedih. Tapi menurut aku ini pilihan terbaik. Karena untuk pertama kalinya aku lihat Mama milih dirinya sendiri. Dan aku gak mau Mama terus-terusan sedih. Cuma supaya kita kelihatan baik-baik aja. Jadi, gak apa-apa, Bang. Kamu ternyata udah gede ya. Baru sadar, Enggak, cuman kadang aku masih menganggap kau anak kecil. aku tetap adikmu kok. Iya. Jadi sekarang tugas abang Apa? ya packing juga lah. Kita kan bakal serumah lagi. Tapi kenapa nggak pakai mobil Mama aja? Ya itu kan yang beliin papa tiri kita, Bang. Ngapain dibawa? Kayaknya Mama nggak akan bawa barang-barang dari papa deh, termasuk mobil itu juga. Oh ya udah. Besok abang minta izin ke kepala asrama dulu ya. Ya. Dek. Apa? Kita tinggal di rumah Mama kan yang dulu itu, kan? Kayaknya. Oh ya, gimana kalau abang habis minta izin, abang antar aja barang-barang abang ke situ. Kalau dibawa pas jemput kami, takutnya nggak muat. Kan barang-barang gue banyak. Iya ya. Ya udah, Ocel matikan ya. Ocel mau beres-beres. Iya adekku. Kamu jangan sedih ya. Ya udah ya. Ketemu besok ya. Bye. Makannya banyak ya, Cel. Nanti di sekolah jangan lupa minum juga. Ya. Ocel boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh, ngomong aja. Ocel kangen papa. Papa Jax. Iya, tiba-tiba aja kangen. Udah lama gak ketemu ya. Iya. Mama ngerti. Dulu kalau sarapan papa suka nyuri sosis aku. Terus kamu marah kan? Iya. Padahal ujung-ujungnya dikasih lagi. Papa sehat ya, Ma? Insya Allah sehat. Aku cuman kangen aja. Gak apa-apa kalau kangen. Papa kamu orang baik, Cel. Dan gak ada yang salah kalau kamu masih sayang sama beliau. Aku selalu sayang kok. Mama tahu.
Nanti pulang sekolah kita siap-siap ya. Iya, mah. Semangat hari terakhirnya. Cel, serius lo pindah? Iya. Kok mendadak banget sih? Ada beberapa hal yang harus diurus di keluarga. Jauh ya, Cel. Lumayan. Kapan? Mulai besok, kayaknya gue udah nggak sekolah di sini lagi. Cel, kita bakal kangen loh. Sebenarnya ada apa sih? Nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Yakin? Iya. Kalau ada masalah cerita ya. Perhatian kepada siswa atas nama Jocelyn Rose dimohon segera menuju ruang guru. Diulangi, Jocelyn Rose dimohon menuju ruang guru. Itu lo bukan? Iya, kayaknya urusan surat pindah deh. Ya udah sana, semoga lancar ya. Nah, nih Ocel, sini. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sini duduk, Nak. Ini surat pindah kamu udah selesai. Ibu juga udah minta tanda tangan kepala sekolah tadi pagi. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Bu, ini semua berkas yang diperlukan untuk sekolah baru nanti ya. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar terbantu. Tidak apa-apa. Ocel, Iya, Bu. Ibu tahu, pindah sekolah itu nggak mudah. Pasti ada teman yang ditinggalkan. Ada lingkungan baru yang harus dikenal. Tapi, Ibu percaya, kamu bisa beradaptasi. Makasih, Bu. Kamu anak yang baik, sopan, dan gampang berteman. Nanti di sekolah baru jangan takut memulai lagi ya. Iya, Bu. Belajar yang rajin ya. Tetap kejar cita-cita kamu. Dan jangan lupa sesekali kasih kabar ke teman-teman di sini. Pasti. Sekali lagi, terima kasih ya Bu. Selama ini udah membimbing Ocel. Sama-sama. Ocel murid yang baik. Kami semua bangga sama dia. Terima kasih, Bu. Semoga sukses di tempat baru ya Ocel. Amin. Ocel, kayaknya itu kakak kamu deh. Suruh dia ke atas ya. Iya, Ma. Hah? Abang ke atas aja ya. Barang-barang aku ada di kamar. Kalau barangnya Mama ada di ruang TV di depan kamar aku. Oke, cuman itu kan. Ada sih di dapur. Cuma kata Mama itu Mama aja yang ngurus. Terus kamu ngapain? Aku bernafas. Dasar pemalas. Johan? Ini semua barang Mama satukan ya? Enggak. Barang-barang Mama masih ada di depan TV. Jadi semua ini barang-barangnya Ocel. Iya. Mama juga kaget, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga cewek. Gila, banyak banget. Gimana cara bawanya? Iya sih, minggat. Tapi nggak kayak gitu juga, anjir. Yaudah, hati-hati ya. Mama mau beresin barang-barang di dapur dulu. Iya, mah.
Udah nih mah, semua barang-barangnya udah dimasukkan. Bagus, makasih ya Jo udah bantu Mama. Maaf ya, Mama ngerepotin kamu. Pasti kamu banyak Gila ya. kerjaan juga di sana. Mama kok bisa sekuat itu? Gak kayak Sekarang kita lagi ribet banget packing barang buat cabut dari rumah ini. itu. Akhirnya mama mutusin buat cerai sama si papa tiri yang red flag parah itu. Kamu udah izin kan? Padahal gue tau banget, pernikahan ini kan bukan mau-maunya mama. Mama tuh cuma terpaksa nikah karena dia pisah sama kakek. Dulu pas mama pisah sama papa kandung gue, semuanya aman-aman aja karena mereka caranya baik-baik. Tapi kali ini beda banget, mama harus ngadepin cowok toksik yang bikin hidup mama kayak di neraka. Tadi gue sempat ngeliat mama ngelamun di pojok kamar, matanya berkaca-kaca kayak mau nangis. Kelihatan banget beban hidupnya lagi berat banget. Tapi pas gue jalan nyamperin, mama langsung buru-buru hapus air matanya. Dia langsung pasang senyum paling manis seolah gak terjadi apa-apa. Terus bilang, kalau di rumah baru nanti, kita bakal lebih tenang. Sumpah, kalau gue yang ada di posisi mama, gue pasti udah mental breakdown. Gue pasti udah ngamuk, nyalahin takdir, atau minimal bakal gampang emosi dan ngomel-ngomel ke anak sendiri gara-gara stres di rumah berantakan. Tapi mama, sama sekali gak kayak gitu. Mama gak pernah sekalipun jadiin gue tempat pelampiasan stres atau amarahnya. Mama gak pernah bikin gue ngerasa bersalah atau ngerasa jadi beban. Malah selama ini mama selalu jadi benteng yang ngelindungin gue dari kelakuan minus papa tiri. Padahal hati mama sendiri pasti udah hancur dan trauma banget. Thank you banget ya mah, udah sesabar itu. Makasih udah selalu jaga perasaan Ochel di tengah badai yang lagi mama hadapi. Mama bener-bener keren karena gak pernah egois sama sekali. Lihat aja nanti pas Ochel udah gede dan sukses. Mama gak usah takut atau capek lagi kayak gini. Ochel yang bakal jadi pelindung mama. Dan Ochel bakal mastiin mama bisa hidup tenang tanpa perlu pura-pura kuat lagi.